mewujudkan permintaan aku. Sarah. Kamu udah gagal, Mas. Kamu udah gagal. Enggak, Sarah, enggak. Enggak, Sarah. 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 Kamu nggak apa-apa? Aku Kanza, Mas. Bukan Sarah. Iya. Aku tahu kamu Kanza. Kamu kenapa diam aja? Ayo. Sekarang kita pulang aja. Ayo. Ya, Mas. Aku nggak tahu, Mas. Aku mau kemana. Aku nggak tahu aku mau pulang kemana, Mas. Kanza, kamu adalah istriku. Sekarang kita pulang ke rumah. Rumah kita. Ya Allah, apa ini? Apakah Mas Bayu udah nerima aku sebagai istrinya? Apa ini artinya dia udah mencintai aku? Permisi. Iya, Pak. Selamat siang, Mbak. Apa benar ini kediaman rumah saudari Nadia? Iya, betul, Pak. Ada Nadianya? Mbak Nadia ada di kamar tapi nggak bisa keluar, Pak. Bisa tunjukkan ke kamar Nadia? Iya, Pak. Ini silakan, Pak. Mari. Ini, Pak, kamarnya Mbak Nadia. Baik, terima kasih, Mbak. Waduh, gawat. Ada perlu apa ya polisi itu sampai mencari Mbak Nadia? Saudari Nadia, kami ingin bicara dengan Anda. Aku harus cepat lapor Bu Lastri. Mana dia? Mbak Nadia ditangkap sama polisi. Bu, tangkapnya salah apa? Aduh, Nisi juga nggak tahu, Bu. Pokoknya ayo, Bu, cepetan. Itu, Bu, Nisi. Ayo, Bu. Lepasin saya. Ada apa ini? Hah? Mau dibawa kemana cucu saya? Ma, kenapa ini karena ditangkap, Mama? Mama tolongin aku, Mama. Aku takut, Mama. Pak polisi, cucu saya mau dibawa kemana? Nadia sudah terbukti melakukan pencurian berupa anting-anting di toko perhiasan. Dan akan kami bawa ke kantor polisi untuk dimintai pertanggungjawabannya. Tidak mungkin. Ini pasti salah paham. Kami ini orang kaya. Tidak mungkin cucu saya ini kekurangan uang untuk belanja. Tidak mungkin. Ibu, untuk lebih jelasnya silahkan Ibu datang ke kantor kami. Kok dibawa polisi? Boleh. Gak mau, Pak. Mama tolongin aku, Mama. Nadia memang salah apa? Lepasin Kak Nadia! Lepasin!
Sudah, nanti dijelaskan di kantor. Karena dia... Lepasin saya, Pak! Pak, tolong lepasin kakak saya, Pak. Karena dia kok ditangkap, kan karena dia nggak salah apa-apa. Karena dia bukan penjahat. Karena dia bukan penjahat. Pak, ditolongin gue. Nadia, jangan bawakan Nadia, aku mohon. Pak polisi, jangan bawakan Nadia, aku mohon. Sudah, lepas. Pak, saya nggak mau. Dijelaskan di kantor. Pak, saya nggak mau. Nadia. Ganza, sudah, kamu tenang saja. Kalau soal ibu, biar nanti aku yang menenangkan ibu, ya. Soal mereka kamu juga nggak perlu khawatir. Kamu tenang aja. Nanti aku akan bicara sama mereka. Karena bagaimanapun juga, masalah ini harus cepat diselesaikan. Ya, Ibu. Bayu, kamu di mana? Kita ini ada masalah besar. Ada apa, Bu? Tapi ibu tahan mereka supaya tunggu kamu pulang. Ayo cepetan. Iya, Ibu, iya. Mas, kamu mukanya kenapa tegang gitu, Mas? Ada polisi di rumah. Mereka mau membawa Nadia. Polisi kok bisa? Aku juga belum tahu. Lepasin Kak Nadia. Adek, lepasin ya. Karena dia ikut Pak polisi hanya untuk diminta keterangan saja. Pak, saya minta tolong Pak, jangan dibawa cucu saya. Nanti kita bicarakan di kantor polisi. Ibu, kami membawa saudari Nadia hanya untuk dimintai keterangan sementara sebelum proses ini berlanjut. Tapi Pak, Tolong, Ibu jangan menghalangi tugas kami. Kalau Ibu bersikeras menghalangi tugas kami, maka Ibu juga akan kami bawa. Karena ada hukumnya. Pak, tunggu. Mau dibawa kemana anak saya, ha? Sudah, Pak Polisi. Ini anak saya. Dia masih di bawah umur. Saya papanya. Ada apa ini sebenarnya? Mereka bilang Nadia itu mencuri toko emas. Mencuri? Enggak. Ini pasti ada kesalahan. Mana mungkin anak saya mencuri? Pak, semuanya akan kami buktikan di kantor. Kami membawa saudari Nadia berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi bukan asal tangkap saja.
Kami mohon Bapak dan Ibu semuanya mengerti. Silakan Bapak datang ke kantor, akan kami tunggu di sana. Waduh. Pak, tolongin aku, Pak. Zahir. Aduh, kenapa kamu bengong? Lakukan dong sesuatu. Itu kan anak kamu, cucuku. Ma, tolongin kakak ya, Ma. Sayang, kamu tenang aja. Mama pasti akan nolongin kakak kamu ya. Mas, mendingan kita cari aja mas, toko perhiasannya di mana. Supaya kita bisa cabut tuduhan itu. Oh, iya kan? Ayo, sebentar. Oma, kenapa Kak Nadia ketangkap, Oma? Apa salah Kak Nadia? Tidak usah nangis. Papa sudah berusaha menolong Nadia. Tapi bukan cuma Papa. Mama juga mau nolongin Kak Nadia, Oma. Oma, ini pasti rencana perempuan itu, Oma. Dia yang udah nyuruh polisi ke rumah. Jadi kamu yang bilang kalau memang tuh Nadia yang mencuri perhiasan itu, iya? Gua harus hati-hati jawab ini. Kalau gua salah ngomong, nanti Oma malah curiga sama gua dan karena dia. Bukan gitu maksud aku, Oma. Dia mau balas dendam ke aku sama karena dia. Dia makanya udah mengatur semua ini. Gitu, Oma. Saya pikir juga seperti itu, Bu Astri. Apa ini jebakan gitu, Bu? Kan ngomong apa sih? Sebenarnya kejadiannya itu bagaimana? Kenapa kamu sampai bisa dituduh seperti ini? Memalukan. Aku nggak berniat jahat, Pak. Aku sama temen aku cuma lagi main truth or dare dan aku pilih dare. Kok kamu bisa-bisanya ikut taruhan seperti ini? Gak mikir apa? Aku nggak punya pilihan lain, Pak. Kalau misalnya aku nolak, aku bakal dijauhin sama temen-temen aku. Kamu harusnya tahu dong. Dengan perbuatan kayak gitu, yang nggak benar, kenapa kamu mau? Lihat deh, sekarang kamu udah di kantor polisi kan? Kaza, aku mau bicara sama petugas. Ini pengacaraku sudah datang. Urus sini dulu ya. Iya, Mas. Kamu tahu kan? Alamat toko emasnya di mana? Buat apa, Bu? Ibu mau ganti rugi? Emang Ibu punya uang, ha? Ya, setidaknya ibu datang ke sana. Ibu minta pertolongan sama mereka untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Bu, stop pura-pura peduli sama aku, Bu. Lagi nggak ada papa di sini. Kamu nggak bisa mikir ke depannya seperti apa nantinya sama kamu. Dengan kejadian seperti ini, kamu akan masuk penjara. Dan seumur hidup kamu punya catatan kriminal. Mau kamu? Mendingan kasih tahu ibu aja sekarang. Di mana alamatnya? Udah bentar.
Hasan, menurut hasil diagnosa, Bapak harus dioperasi, Pak. Usus buntu Bapak harus segera diangkat. Pak Rafiq, tapi ini nggak serius kan, Pak? Maksud saya, Pak Rafiq nggak sampai memberitahu hal ini ke Kansa, kan? Kenapa saya nggak boleh kasih tahu ke Kanza, Pak? Kanza kan keponakan Bapak. Jangan dikasih tahu, Kansa. Kansa lagi banyak urusan, saya tidak mau merepotkan Kansa, Pak. Tolong jangan dikasih tahu soal ini. Permisi, boleh saya ketemu sama manajer toko ini? Iya, saya yang bersangkutan, Pak. Memangnya ada apa ya? Iya, begini saya orang tua dari Nadia yang sempat mencuri di toko perhiasan ini. Nah, Pak Polisi, ini anaknya, Pak. Yang mencuri anting di toko saya, Pak. Bapak bisa lihat tuh, Pak. Oh, jadi anak itu anak ibu. Bagus lah, Bu, kalau dia memang sudah tangkap. Sebenarnya Pak, saya datang ke sini ingin mencoba nyelesain masalah ini secara kekeluargaan, Pak. Ada apa ini, Pak? Ini, Bu. Pak Polisi ini belum juga berani bertindak. Maaf, saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi kami harus mengumpulkan semua bukti yang ada sebelum kami bertindak. Pak, apa karena ini kasus pencurian kecil? Bapak jadi tidak memprioritaskan. Bukan seperti kasus besar seperti korupsi. Bapak ini gimana sih? Mau besar, mau kecil, tetap aja ini kasus pencurian. Tidak segampang itu, Bu. Anak ibu itu telah mencuri. Dan hasil CCTV-nya terbukti mengarah ke anak ibu. Jadi biarkan saja, Bu. Anak ibu itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, biar dia kapok, Bu. Tapi Pak, tolong jangan dibawa masalah ini ke kantor polisi, Pak. Tolong jangan diperpanjang. Karena gini, anak saya masih kecil dan masa depan dia tuh juga masih panjang, Pak. Saya kasihan sama anak saya. Makanya saya datang ke sini, saya ingin menyelesaikan secara kekeluargaan dan biarkan saya aja, Pak. Biarkan saya aja yang bertanggung jawab. Dan saya juga nggak akan kabur. Kekeluargaan. Maksud ibu itu apa? Ibu mau kalau saya suruh membawa papan pengumuman yang bertuliskan kalau anak ibu itu maling toko perhiasan. Saya akan ngelakuin apapun itu kok, Pak. Biarkan saya aja yang bertanggung jawab. Dan saya juga nggak akan kabur. Kekeluargaan. Maksud ibu itu apa? Ibu mau kalau saya suruh membawa papan pengumuman yang bertuliskan kalau anak ibu itu maling toko perhiasan. Saya
saya akan ngelakuin apapun itu kok, Pak. Udah lama ya, aku nggak mendengar kabar dari kepolisian mengenai pencurian toko perhiasanku. Prosesnya sampai di mana ya? Kok banyak orang ya di depan toko perhiasan? Ada apa sih? Ayo deh yuk, anaknya maling. Bukan, Sa? Apa-apaan ini? Ibu, saya minta maaf Bu, saya sedang melakukan ini. Saya nggak nyangka kalau misalkan saya akan bertemu sama ibu dalam situasi seperti ini. Maksud ibu nih apa? Jadi Nadia mencuri anting di toko Mandala. Dan pihak manajer suruh saya untuk melakukan ini. Karena saya ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan. Jadi manajer toko saya yang menyuruh Anda seperti ini. Bukan, Sa, kamu rela ya membela anak tirimu sampai sejauh ini. Padahal dia bukan anak kamu. Aku salut sama kamu. Ya udah, sekarang bukan saya, ikut saya. Yuk. Kamu, Selamat siang, Bu. jadi ini kamu yang memperlakukan teman saya seperti ini? Begini, Bu. Anak Ibu ini telah mencuri di toko kita. Dan kita sudah selesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan, Bu. Yang dia minta itu secara kekeluargaan, bukan dipermalukan seperti tadi. Begini, Bu. Tapi kan Kamu tuh gimana sih, mau saya pecat? mohon maaf, Bu. Jangan pecat saya, Bu. Maaf Bu, ini maksudnya apa ya? Bukan, Sa. Ini adalah toko perhiasan saya. Saya memang tidak bisa toleransi terhadap perbuatan kriminal seperti mencuri. Dan kesalahan itu memang harus dihukum. Tapi kalau saya tahu Nadia itu adalah anaknya Bukansa, saya akan cabut laporan saya. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Engkau sudah menunjukkan jalan keajaiban. Ayo kalian minta maaf. Iya, Bu. Sekali gitu saya minta maaf sama Ibu. Bukan minta maaf ke saya, tapi kamu harus minta maaf ke Bukansa. Maaf ya, Bu. Atas tindakan saya tadi. Ayo Bukansa, kita ke kantor polisi sekarang. Pegang, jangan sekali-sekali begitu lagi. Iya, Bu. Baik. Pak pengacara, apa persoalan ini nggak bisa diselesaikan secara damai aja? Secara kekeluargaan. Tolong, Pak. Agak sulit sih, Pak. Karena pihak dari toko belum mencabut laporan. Jadi mereka masih mau meneruskan kasus ini ke ranah hukum.
sekarang sudah tidak lagi. Bu Tantri, Laporannya akan saya cabut, Pak. Karena toko perhiasan itu adalah milik saya. Jadi Pak Bayu tenang saja, Nadia akan segera dilepaskan. Mbak, saya mau tahu dong biayanya Pak Hasan berapa? Sebentar ya Bu, saya cetak bon pembayaran dulu. Kira-kira kena berapa ya? Ini total biayanya Bu. Oh ya. Gede banget Tasya. Ya ampun, ini sih mahal banget, Mah. Tapi suaminya Kansa kemudian janji mau ngelunasin semuanya. Tasya, Mama dapat ide. Rasa-rasanya kita bisa dapat uang banyak. Semoga dia mau ya. Mbak, Iya dapat. sini deketan. Nanti biaya perawatan Pak Hasan nanti kan akan dibayar sama Pak Bayu, ya. Saya minta ini totalnya dinaikin lagi, dikit aja, gak apa-apa deh. Nanti yang 5%-nya dari total pembayaran ini saya kasih buat kamu. Ya, tapi diem-diem. Oh ya? Wah, boleh juga tuh Bu. Saya lebihin jadi 30 juta aja ya Bu. Cakep, 30 juta. Ya. 30 juta. Dokter. Oh iya, Bu. Bagaimana keadaan adik saya ya, Dok? Pak Hasan harus segera dioperasi usus buntunya, Bu. Operasi? Operasi usus buntu? Ya ampun, saya kekasihan sekali adik saya. Ya udah kalau gitu Dok, saya minta tolong banget, tolong lakukan segala cara dokter supaya adik saya itu selamat ya Dok. Kalau nanti udah selesai operasi ya Dok, saya juga minta nanti adik saya ditaruhnya di itu aja Dok, di ruang VIP aja ya Dok ya. Benar banget, jadi kita juga nyaman nungguin pasiennya, Dok. Baik, Bu. Saya segera siapkan dulu ruang operasinya. Mari, Bu. Ya, terima kasih, Dokter. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang udah Ibu lakuin. Coba kalau misalkan nggak ada Ibu, kami nggak tahu deh nasibnya Nadia seperti apa nantinya. Ada yang berbeda ya dengan perempuan ini. Sifat dan ketulusannya
Aku nggak pernah menemukannya ada di perempuan manapun lagi. Pak Bayu, Bu Kansa ini adalah seorang istri yang sangat spesial. Jadi kalau Bapak tidak bisa menjaganya dengan baik, masih banyak orang yang bersedia menjaganya. Iya, tentu Bu Tantri. Bu Kansa, semoga kita bisa ketemu lagi ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Hati-hati. Saya dulu. Bu Tantri, terima kasih. Sama-sama. Saling Bu Tantri, ayo. Dan terima kasih. Makasih, Bu. Ayo Mas. Sepertinya kamu sudah kembali lagi ke dalam rumah ibu, Kansa. Tapi Dani dan Nadia masih saja tidak menerima kamu ada di dalam rumah itu. Gak masalah, Kansa. Kamu tenang saja, sayang. Kalau mereka menyakiti kamu lagi, aku akan membuat mereka membayar atas apa yang mereka telah lakukan kepada kamu, sayang. Mudah-mudahan Pak Bayu nggak ada ya. Ada satpam lagi. Permisi, mau ketemu sama Pak Bayu. Pegang. Maaf, Ibu dan Mbak tidak boleh masuk. Bahkan saya dapat instruksi dari Pak Bayu. Instruksi apa memangnya? Lihat aja sendiri. Kiriman ya. Ada foto kita, makanya. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Memang wajah kami ini punya wajah yang kelihatan punya niat jahat apa? Maaf, saya hanya menjalankan perintah. Perintah gak ada urusan. Saya mau ketemu sama Pak Bayu. Selin banget sih. Pak Bayu! Pak Bayu! Dia ngejatret. Biarin, pokoknya kita harus ketemu sama Pak Bayu. Pak Bayu! Ada apa sih ribut-ribut? Ningsih! Cepet panggil. Iya, Bu. Ada apa ya, Bu? Lihat tuh. Lihat. Itu pasti keluarganya Kansa. Mau apa sih dia kesini? Kalau gitu kita lihat aja, Bu, ke depan, Bu. Ayo. Ini. Ada apa? Ini pasti ibunya Pak Bayu ya. Jadi begini Bu, saya datang ke sini mau ketemu sama Pak Bayu. Soalnya Pak Bayu itu udah baik banget Bu. Udah mau bayarin biaya operasi adik saya Bu. Tapi ternyata biaya yang dibayar Pak Bayu itu masih kurang Bu. Dan saya nggak punya uang lagi. Jadi kalian cuma mau datang minta uang di sini ya? Ya begitulah Bu. Soalnya untuk melunasi semuanya.
Tapi saya yakin banget Pak Bayu pasti mau membayarkannya lagi. Karena kan orangnya tuh baik banget. Dan kalau menurut saya ya Bu ya, pasti sifat baiknya itu menurun dari ibunya lah. Dari siapa lagi kalau bukan dari orang tuanya sendiri kan. Mana tagihannya? Sini. Ada Bu, ada sebentar ya Bu. Ini, maaf ya Ibu, ini. Ya. Oh, cuma 30 juta? Juta dibilang cuma. Ini keluarga kaya banget. Bilang angka 30 juta kayak nyebut duit recehan. Mana nomor rekeningnya biar saya transfer nanti. Maaf Ibu, ini ada di belakang. Oh iya, mana? Di sini nih nomor rekening saya. Ini sih, coba kamu ambil handphone saya, cepetan. Terima kasih sebelumnya ya Bu. Ini sudah saya transfer 15 juta. Bu, maaf, kok 15 juta kan di situ tertulis 30 juta Bu. Ya tapi kan anak saya sudah membayar separuhnya juga. Apa kamu nggak tahu? Sekarang kamu pergi dari sini. Jangan sampai saya panggil polisi. Dan kamu tidak usah datang-datang ke sini lagi. Ngerti? Bu. Udah ayo pergi. Diam. Banget sih. Mentang dia orang kaya. Apa ngajep panggil polisi. Mah, dapat juta. Kerja Mama. Ya, Mama nggak dibeli maksudnya dia begitu. Udah. Udah, ayo pergi. Ya, saya bisa pergi sendiri. Iya. Kalau nggak bilang saya bisa pergi sendiri. Ayo. Ya udah pergi. Santai. Saat Mama jegat loh. Gimana ceritanya ini kok kamu bisa keluar? Karena Kanza itu. Kanza berhasil mendapatkan pertolongan dari Ibu Tantri yang ternyata adalah pemilik toko perhiasan tersebut. Jadi Bu Tantri mencabut laporannya untuk Nadia. Kenapa sih bukan harus ikut-ikutan urusan ini, ha? Kamu itu bukannya berterima kasih, malah Pak, aku nggak bakal bilang makasih Pak ke Bu Kanza. Dan satu lagi, dia itu bukan mama aku, Pak. cukup. Lebih baik kalian berterima kasih dan juga minta maaf, bukan soal omongan yang barusan saja. Terutama apa? Fitnah kalian terhadap Mama Kanza di sekolah soal ujian itu. Tapi Pak, Pokoknya kalian berdua dihukum. Kalian berdua kan mendapat skor 3 hari dari sekolah. Papa juga hukum kalian 3 hari. Selama 3 hari kalian pokoknya nggak boleh keluar dari rumah sama sekali. Semua dalam pengawasan Mama Kanza. Mengerti kalian? Ya, halo. Ya, ini saya. Oh, begitu. Baik. Saya akan segera ke sana, ya. Terima kasih. Ditunggu aja, ya. Terima kasih. Kalian pokoknya tetap ada di rumah. Kalian harus menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Mama Kanza.
Begitu papa pulang, pokoknya papa akan cek semua PR kalian. Mengerti? Dani, Nadia? Aku jalan dulu. Udah, kalian nggak perlu harus minta maaf. Masalah ini biarin aja. Kita buka lembaran baru. Mulai sekarang kita lihat aja, kalian tuh sukanya pelajaran apa, kita mulai aja dari situ ya. Apa sih ini? Biar nanti ibu yang ngajarin mereka. Kamu kan istrinya Bayu. Ya udah, ngurusin tugas-tugas sebagai istri. Maksudnya Bu gimana Bu? Iya, lakukan tugas-tugas di rumah ini. Kamu tahu, Sarah itu orangnya jago sekali mengurus rumah. Jadi kalau kamu mau mengambil tugas perannya si Sarah di rumah ini, ya sudah kamu ambil alih juga tugasnya. Dani, lo ngagetin gue aja sih. Semua rencana kita gagal. Pasti itu papa tambah percaya sama Bu Kansa. Terus kita harus gimana dong? Ini tuh semua gara-gara Kirana, Kak. Dia muncul di saat yang tidak tepat. Berarti gue gak jadi kencan buta dong. Halo Bang. Halo Dani. Lu cepetan datang ke sini dah. Gue udah nungguin lu dari tadi nih. Kevin, ini target lu berikutnya. Ini doang sih gampang. Bang, sorry nih Bang. Kayaknya gue gak bisa datang deh. Soalnya bokap gue nyuruh Bu Kansa ngawasin gue Bang. Gue gak bisa gerak. Aduh Dani. Ternyata lu tuh pengecut ya. Masa lu sama nyokap tiri lu aja lu gak berani? Ternyata segitu doang nyali lu, Dan. Siapa bilang pengecut? Hah? Lu tunggu aja gue di sana ya. Gue bakal datang Bang. Semuanya udah sesuai rencana kita, Vin. Dia bakalan datang sini. Oh ya? Oke. Kenapa lo, Dan? Dan, lo udah gila ya? Kan tadi papa bilang kalau misalnya dia udah pulang, dia bakal ngecek tugas-tugas kita dari Bu Kansa. Dan kalau misalnya kita nggak ada di kamar, bisa mampus kita, Dan. Udah Kak, lu tenang aja. Kita kelarin tugas-tugas kita dulu, baru kita cabut dari rumah. Dan lu bisa kencan buta, dan gue bisa ketemu Bang Rika. Dan sebelum Papa pulang, kita harus dari rumah, Kak. Lo yakin rencana kita nggak gagal? Kan tiap malam kita pergi malam, Kak. Kita cabut dari rumah malam-malam, dan pagi-pagi juga udah aman, kan? Papa ngecek ke kamar kita. Jadi kali ini bakal berhasil lagi, Kak. Oke, lo bener. Begitu papa pulang, kita bakal bilang, Pak, tugas kita udah selesai. Ya udah, gue pengen ganti baju dulu. Lo keluar dulu deh. Ya. Lo juga siap-siap. Iya, gue rapi-rapi ya. Oke, bye. Kayaknya aman nih, Kak. Gak ada yang lihat. Ya udah, buruan-buruan. Sakit tau. Siapa? Mobil cowok kencan buta gue. Dia katanya jemput gue pakai supir. Sah aja lu. Iya dong. Nadia sama Dari mau pergi kemana lagi sih? Tuh anak nggak ada kapok-kapoknya ya. Tapi kalau misalkan Mas Bayu tahu, pasti Mas Bayu bakal marah banget sama aku. Aku udah dikasih kepercayaan sama Mas Bayu untuk jaga anak-anak.
Aku harus cegat mereka. Ayo nih, silakan masuk. Boleh tunggu di dalam. Oke, Pak. Silakan. Gue makin penasaran nih sama nih cowok. Dia nyiapin semuanya dengan spesial. Terus dong, minum dong. Betul-betul. Ayo, silakan masuk dong. Pak. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Jadi kamu yang namanya Nadia? Iya, Oh, aku udah banyak kenal tentang kamu loh. tentang aku. Iya, Dari siapa? banyak yang bilang kalau kamu tuh cantik, ada yang bilang pintar, terus nyenengin. Kayaknya pendapat mereka nggak ada yang salah deh. Semua ada di kamu. Makasih. Ah. Gimana kalau kita saling kenal lebih dekat? Cuma kita berdua aja. Boleh? Kamu tambah. Mau tambah ya? Lagi. Enak kan, happy kan? Aman semuanya, bro. Pada kumpul nih. Ella Perti. Anak papa mama udah datang. Hah, tapi sini udah izin dulu kan sama papa? Ya udah dong. Kan kendaraan Somawan Jaji itu sama dari papa ya kan? Oh, maksud gua salah. Dari mama tiri gitu. Jaga omongan lo ya. Gua nggak pernah bergantung sama ibu tiri gue. Santai bro, santai. Lo kalau pengen punya uang saku sendiri, tanpa lo minta sama bokap atau nyokap tiri lo bisa kok. Ya nggak Sob? Dani, ini adalah kesempatan lo buat buktiin kalau lo itu sudah bisa mandiri, Dan.
bener. Jadi ibu tiri gue bakal semena-mena lagi sama gue. Ternyata lo itu paling gampang masuk jebakan gua, Dani. Gitu dong, Dan. Dan kalau lo bisa ngalahin juara bertahan itu, lo bakalan langsung dapat uang cash. Lumayan uangnya. Mana dia? Lo tenang aja. Jadi lo yang ngumpulin hadiah sebanyak itu, Bang? Dan lo harus itu pokoknya. Lumayan buat kita pesta tiap malam, Dan. Iya, Dan. Uangnya lumayan kok. Ya, bisa buat uang jajan lo selama 3 bulan. Gimana? Lo ikut kan? Dan, mendingan lo ikut aja dah. Gue ikut. Gitu dong. Lu tuh emang bukan anak yang pengecut. Gue tahu itu, Dan. Yaudah, lu pemanasan dulu ya. Ya Allah, Nadia di mana ya? Ya ampun Nadia, angkat dong. Kenapa sih aku telepon kamu nggak angkat-angkat? Aku harus telepon Dani nih. Rotok duitnya, Dan. Dani, angkat dong Dani. Ayo lah. Bukan telepon nih. Mending gua angkat aja deh. Daripada kita kena masalah juga. Yaudah deh. Halo? Halo Dani. Dani, Nadia di mana? Bu, saya bukan Dani, Bu. Saya Irfan, Bu. Dani lagi ikutin Juliar. Hah? Sekarang ada di mana? Di mana dia? Halo, Bu. Kita di gedung kosong, Bu. Di Jalan Makmur. Di gedung kosong Jalan Makmur. Yaudah, nanti ibu ke sana ya. Pak, kita ke sana ya, Pak. Baik, Bu. Dan, ayo Dan. Dan. Bangun lo. Ayo Dan, semangat Dan. Dan.
Ya Allah, Dani. Dani, kamu nggak apa-apa, Dani? Kamu jangan berani-berani sentuh anak saya lagi ya. Atau saya bakal laporin kamu ke polisi. Dani, kamu nggak apa-apa. Ya Allah. Bro, bantuin. Tolong bantuin. Tolong dibawa keluar ya. Awas kamu ya. Oh ya, gue harus update keadaan lo. Habis itu kirim ke nyokap tiri lo. Gue kirim ke nyokap tiri lo. Yes. Dani, sadar Dani. Ya ampun, kasihan banget ini. Ya Allah, kalau Mas Bayu lihat wajahnya seperti ini, pasti Mas Bayu marah. Dani, sadar dong Dani. Ibu, aku mau ngasih tahu kalau keadaan aku terancam. Aku mohon, tolong aku Ibu, dari Nadia yang tidak sadarkan diri. Ini pasti dari Riko. Kau pikir ini lucu, Riko? Hah? Awas kamu. Kalian tolong jagain Dani ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bener kan gue bilang, dia bakalan langsung bangun. Halo sayang, aku udah tahu kok kamu bakalan langsung telepon aku. Karena kamu adalah orang yang pertama kali mengucapkan selamat ulang tahun buat aku. Ya sayang? Riko, di mana Nadia? Aku nggak nyangka kamu begitu cepat telepon aku sayang. Setelah kamu mendapatkan pesan dari orang yang kamu sebut sebagai anak itu. Sekarang kamu kasih tahu aja di mana Nadia. Kanza, kamu tenang dulu sayang. Kamu jadi sekarang nggak mau ucapin selamat ulang tahun buat aku gitu? Atau kamu doain aku gitu? Nggak mau? Awas kamu ya. Kamu jangan sampai macam-macam sama Nadia. Cepat kamu datang ke sini. Kalau dalam 1,5 jam kamu nggak datang ke sini, maka aku akan memotong kue yang lain. Kamu pasti mengerti maksud aku, sayang. Dani, ayo kita pulang. Aku nggak mau pulang sama ibu. Kamu harus pulang. Kamu harus obatin luka kamu. Nanti kalau misalkan papa lihat dengan luka kamu seperti ini, emang kamu nggak dimarahin. Kamu pulang lah. Ibu juga pengen nyari kakak kamu ini. Jadi kakak, kenapa Bu? Emang kakak dalam bahaya? Hah? Kakak ngirim pesan ke ibu. Aku nggak pernah percaya dengan omongan ibu, Bu. Pengen cabut ya? Ngerayain kemenangan gue. Enggak, kamu nggak boleh pergi ya, Dani. Dani! Dani! Diam! Dani! Dani, sekarang kamu pulang ya! Dani! Dani! Aduh, Kanza saya. Selamat menikmati permainan ini.
Nadia di mana ya? Mbak, kalau jalan lihat dong. Maaf, Mas. Kanza sayang, mau kemana kamu? Mau mencari Nadia kemana sayang? Aku sebaiknya harus telepon Mas Bayu nih. Supaya Mas Bayu juga bantuin aku untuk nyari Nadia. Enggak. Enggak boleh, Kanza. Kamu jangan nelfonin Mas Bayu. Kamu harus bisa nyelesain masalah ini sendiri. Mas Bayu udah ngasih kamu tanggung jawab untuk jagain anak-anak. Pak, jadi kita mau kemana ini? Bagaimana ini? Tadi aku cuma lihat nomor pintu apartemennya. Tapi aku nggak tahu Nadia di apartemen yang mana. Cepat kamu datang ke sini. Kalau dalam 1,5 jam kamu nggak datang ke sini, maka aku akan memotong kue yang lain. Kamu pasti mengerti maksud aku, sayang. Aku harus telepon Riko. Aku harus tanya alamatnya. Pak, terus kita kemana ini? Mas jalan aja dulu. Nanti saya kasih tahu ya. Oke, udah. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang angkat teleponnya Nadia. Pasti Kanza sekarang sedang kebingungan karena teleponnya aku nggak angkat. Ya ada apa? Semuanya aman. Beres semua. Bagus. Lu awasi Nadia. Tunggu sampai ibu tiringin telepon. Aduh, ini gimana sih? Dia nelpon mulu. Handphone dia. Coba lu cek dulu. Apakah itu ibu tiringnya yang telepon? Iya sih. Dari Bu Tiri ya. Lu langsung bangunin Nadia. Lu kasih teleponnya ke Nadia. Yaudah. Nadia. Kenapa sayang? Ada ini apa nih? Jadi ibu kamu. Kayak khawatir banget deh sama kamu. Apa sih nih orang? Ganggu hidup gue mulu. Gak bisa apa gue seneng. Sayang. Jangan gitu dong. Mendingan kamu tuh angkat telepon ibu kamu. Enggak mau. Bilang sama dia, jangan hubungin kamu lagi. Kalau bisa jangan pernah ganggu hidup kamu selama ini. Kau benar sayang. Dia emang harus pergi dari hidupku selamanya. Nadia, kamu ada di mana, Nadia? Nadia, kamu di mana? Nadia, tolong jangan dimatiin. Nadia. Ya ampun, handphonenya kayak dimatiin lagi. Ya ampun, beneran dimatiin sama dia. Gimana ini? Ya Allah, gimana nih? Aku harus kemana sekarang? Ini pasti kerjanya Riko ini. Dia pasti tahu semuanya. Pak, muter balik ya, Pak. Kita ke Jalan Merpati, nggak jauh dari sini. Iya, Bu. Kanza mau kemana? Kok dia malah putar balik? Halo Kevin. Vin, lu awasin Nadia, jangan lu apa-apain. Ingat, lu jangan apa-apain, oke?
Gue harus ikutin Kansa supaya gue tahu dia mau kemana. Bayu. Bayu. Sudah, kamu jangan diganggu. Nadia sama Dani itu lagi belajar di kamarnya. Dan mereka juga sudah tahu jam malam yang ditentukan sama kamu. Aku cuma mau memastikan saja, Ibu. Ya sudah kalau begitu, aku ke kamar Kirana. Papa? Sayang, kok kamu belum tidur? Kenapa? Pak, Mama mana? Papa kok pulang sendiri? Mama memang belum pulang. Tadi aku lihat Mama pergi. Pergi ya? Tadi aku sudah pesan sama Kansa untuk mengajari anak-anak. Tapi kenapa dia pergi tanpa izin kepadaku? Bayu. Bayu. Sudah, kamu jangan diganggu. Nadia sama Dani itu lagi belajar di kamarnya. Dan mereka juga sudah tahu jam malam yang ditentukan sama kamu. Aku cuma mau memastikan saja, Ibu. Apa mungkin Nadia dan Dani tidak ada di rumah? Pak, Papa mau kemana? Mau jemput Mama ya? Iya, sayang. Sudah, kamu kembali tidur ya? Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Iya, sayang. Dadah. Ada apa lagi dengan Bayu? Apa berkaitan dengan wanita itu? Dani. Dani, cepat buka pintunya. Dani, kamu di dalam? Dani, buka pintunya. Dani. Bayu, kamu mau apa? Dani itu lagi tidur. Ibu, tolong jangan terlalu membela cucu ibu. Nisi mana? Nisi pegang kunci cadangan satu rumah. Nisi! Nisi! Iya, Pak. Cepat sini. Ambil kunci cadangan dan buka kamarnya Dani, ya? Iya, Pak. Cepat, cepat. Dani. Ibu bilang Dani ada di kamarnya. Sekarang mana dia? Mana anak itu? Aku pikir dia memang tidur di kamarnya. Ningsi, sekarang cepat buka kamarnya Nadia. Iya, Pak, baik. Ayo, cepat buka pintu kamarnya Nadia. Nadia! Mana? Apa mereka bersama Kansa? Nadia juga nggak ada di kamarnya. Ibu, anak-anak di mana? Ibu bilang mereka itu lagi belajar. Hah? Nadia! Mana? Apa mereka bersama Kansa? Nadia juga nggak ada di kamarnya. Ibu, anak-anak di mana? Ibu bilang mereka itu lagi belajar. Hah? Nggak aktif. Harus saya ulang lagi. Aduh, nggak aktif juga. Ini gimana sih? Tadi lu liat gua nggak? Mukul satu kali dalam jatuh orangnya. Lu hebat banget. Aneh. Cewek banget ini. Lu nggak tahu aja. Lempar. Keren dah lu nih.
Dia bilang menang katanya. Lu bilang tadi apa? Menang. Lu nggak sadar? Lu itu udah jatuh. Udah bengap kayak gini lu masih ngaku lu menang. Maksud lo apa? Hah? Kalau kalah bilang kalah, nggak usah ngaku menang. Maksud lo apa? Apa? Hah? Mana teman-teman lo, hah? Gak ada yang bantuin. Lo semua orang itu cemen, tau nggak? Cemen! Au! Gua masih bisa lawan lo ya. Udah. Kamu cantik banget sih Nadia. Hey, kalau gue punya pacar kayak kamu, oh, gemes banget sih. Hey. Lo mau ngapain, hah? Kamu tenang aja dong. Hah? Kenapa gue bisa ada di kamar? Jangan-jangan dia mau perkosa gue. Udah kamu tenang aja. Ya, mau kita doang yang tahu kok. Ih, mana mau pergi? Kamu mau kemana sih? Hah? Kamu nyari ini. Kamu nggak bisa kemana-mana. Kemana Dani dan Nadia itu perginya? Mereka nggak dengerin aku untuk berada di kamar mereka. Mungkin Kanza tahu. Kanza, tolong angkat teleponnya. Pasti Mas Bayu mau nanyain di mana Dani sama Nadia. Apa lebih baik aku biarin aja ya, sampai aku bisa nemuin mereka. Halo, Kanza. Kanza, kamu di mana? Mas sekarang aku lagi nyari Nadia ya Mas, kamu nggak usah khawatir. Aku akan cari dia sampai ketemu. Halo, Kanza. Kanza, kamu kenapa? Halo? Kenapa dengan Kanza? Masa dibuka sih? Kamu mau kemana sih? Mbak, ini kunci ada di gua. Sini, Mbak. Sini, kuncinya sini nggak? Sini. Hei. Gak semudah itu ya, lu mau kabur dari gua. Dan jangan lu pikir lu bisa kabur. Balikin sini kuncinya, kasih ke gue. Lu nggak tahu berapa lama gue nungguin lo supaya bisa bareng sama lo. Maksud lo apa, hah? Sayangnya, Jangan pegang-pegang. gue
ngelakuin tugas ini karena perintah bos. Bos siapa maksud lo? Apa nih? Ada tugas buat lo. Tugas apaan? Gampang tugasnya. Lo tinggal melampiaskan semua dendam lo kepada guru yang telah membuat lo dikeluarin dari sekolah. Gue emang dulu sekolah di sana, tempat dia ngajar. Tapi dia nggak pernah ngajar gue. Terus siapa bilang kalau gue pernah di Deo? Gue lulus 4 tahun yang lalu. Enak aja lu. Ya mungkin lo emang rada malu untuk ngungkapin masa lalu lo. Sekarang, lo tinggal ikutin aja apa yang gue suruh. Dan semua utang lo ke bokap gue bakal gue angkat lunas. Lu mikir apa lagi sih, Vin? Gara-gara guru itu, lu jadi kayak begini sekarang. Hah? Lu sadar nggak? Lu jadi putus kuliah. Dan bahkan, bokap lu sampai nggak menganggap lu lagi. Dan lu punya usaha, tapi usaha lu bangkrut. Sampai-sampai lu minjem uang ke Pak Sasto. Pasti nggak lupa kan? Udahlah bro, nggak usah ngomong terlalu jauh lah. Bilangnya sama gue, kalau gue ngejalanin tugas ini, lu bakal ngebebasin semua utang-utang gue di bokap lo. Oke kalau gitu, deal. Gue janji gue gak bakal bilang ke siapa-siapa. Tolong bebasin gue sekarang. Ya jelas lah, lu gak akan bilang siapa-siapa. Dan gak mungkin lu akan ceritain ini semua. Karena bakal buat lu malu. Sama kayak gue dulu. Nyokap lu nge-DO gue dari sekolahan karena cuma masalah sepele. Dia udah bikin malu gue. Bahkan sama diri gue sendiri, gue malu. Lu bayangin jadi gue. Tapi bentar lagi, lu bakal ngerasain yang sama kayak gue. Kasih sini. Jadi Kevin ini menurut Bukanza, dia mau balas dendam ke Bukanza lewat gue gitu? Semua ini gara-gara Bukanza. Selama ini Kevin nyimpan dendam ke Bukanza, tapi kenapa ngelapisinnya ke gue? Kurang ajar. Kalau emang Kevin punya dendam ke Bukanza, harusnya lunasin tuh ke Bukanza, bukannya ke gue. Kenapa harus gue yang nanggung ini semua? Nah, dia Sherlock nih. Ini pasti tempat Riko sekap dia. Pak, kayak kita harus muter balik deh, Pak.
Kita ke apartemen di Jalan Kembangan. Iya, Ibu. Kok dia malah putar balik? Bukannya ke rumah Papa? Mau kemana sih Kanza? Apa jangan-jangan dia mau ke apartemen? Ya Allah, tolong jaga Nadia ya Allah. Tolong jauhkan Nadia dari laki-laki yang jahat. Walaupun Nadia nggak suka sama aku, dan walaupun Nadia nggak nurut sama aku ya Allah. Tapi tolong ya Allah, tolong jaga dia ya Allah. Riko, kenapa kamu ngelakuin ini semua sama Nadia? Dia nggak bersalah. Kamu benar-benar keterlaluan. Angkat bongap! Ini anak lagi ngapain sih? Kok nggak diangkat-angkat telepon gua? Apa jangan-jangan dia udah kelewatan batas ya? Awas aja tuh anak. Lebih baik gua ambil jalan pintas ke apartemen sebelum Kanza sadar. Ya Allah, Mbak Asih, boro-boro jagain aku. Nengokin aku juga enggak. Sampai aku ambil air minum juga mesti sendiri. Aduh. Itu kan Pak Bayu. Ngapain ya dia kesini ya? Ngapain lari-lari gitu? Apa jangan-jangan Kanza kecelakaan? Nadia. Hey. Oh, nggak ada dia di sini. Di sini berarti. Sayang. Nadia. Kamu mau sampai kapan sih di dalam sendirian? Ayo dong buka. Lo pengen seneng-seneng kan? Come on, kita buat malam ini yang indah. Diam lo! Pergi dari sini! Jauhin gue! Ayo, gue tahu lo pengen juga kan? Enggak! Pergi lo dari gue! Jauh-jauh! Ayo, kita mulai. Hey. Tinggalin gue sendirian! Susi! Malam, Pak. Pak, tolong bukakan akses buat teman saya tuh. Maaf, Pak. Akses ini hanya buat penghuni saja, Pak. Buat susu anak lo. Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah dikasih masuk, tapi aku nggak tahu lagi. Mas. Iya, Bu. Saya mau nanya nih, Mas. Nomor kamar ini yang mana ya? Oh, kalau nomor ini, Ibu silakan lurus, nanti mentok sebelah kanan. Terima kasih. Sama-sama. Vin, lu siap-siap ya. Pesta akan dimulai. Pusing sih.
Nadia! Nadia! Nadia, kamu bangun, Nadia! Nadia! Sini. Nadia, kamu bisa berdiri kan? Kamu bisa jalan kan? Ya Allah, tolong selamatkan kami, ya Allah. Ayo, ayo. Ayo, kita harus pergi dari sini. Ayo.